Kira ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok gini ya? Iya. Ada Tuhan bilang apa? Loh, kok gitu? Ayo ngana nonton weh. Ini podcast perintis, bukan pewaris. Mananya ini? Mana yang nggak nonton lah. Gas lah, gas weh. Masa enggak ya? Iyalah. Di mana itu? Ngurusin rambut kan? Nggak bisa diurusi, rambut guys. Ya, di pagi hari yang ada yang ngantuk, ada yang kurang tidur. Tapi tetap semangat hari ini. Semangat lah, Semangat. semangat Semangat untuk menjalani hari-hari. di masa depan. Iya kan. Rumah tangga kecil. Rumah tangga kecil. Ya kan tapi ujungnya ke sana Tuh. pasti. Rumah tangga kecil ya. Nanti kalau udah jadi rumah tangga besar. Kalau masalah besar. Masalahnya juga besar. Hari ini kita bicara apa nih? Hari ini kita bicara tentang burnout rohani. Apa itu guys? Burnout rohani itu kayak, pernah nggak sih kita ngerasa kayak capek di tempat pelayanan, kayak ada momen fase-fase kita lelah gitu, kayak bosan banget sih pelayanan tuh, kayak rutinitas gini aja, hari Minggu harus pelayanannya itu aja, ketemu orang itu aja, kayak nggak ada sesuatu yang bertumbuh sih. Mungkin itu ya problemnya. Kalau semua capek semua Pernah ya? hamba Tuhan besar pun juga mungkin pernah merasakan capek lah. Ketika pelayanan itu hanya sebuah Aja rutinitas ya. Iya, rutinitas. atau pelayanan itu hanya sebuah panggung pertunjukan, itu bisa saja membuat kita itu jadi bosan, capek, bisa saja terjadi. Karena kita yang masih usia muda dengan berbagai macam yang harus perjuangkan, lakukan. Kadang kita, saya pribadi ya, kadang juga mikir pelayanan juga harus mikirin juga hal-hal yang lain, mikirin pelayanan, mikirin pekerjaan, Iya. masa depan. Jadi terkadang juga bisa lalai dalam pelayanan. Betul. Ketika dikasih satu kepercayaan melayani Tuhan, kadang kita oke-oke saja, tapi secara tidak sadar kita, kalau terlalu banyak kita pikirkan, akhirnya pelayanan yang kita kerjakan itu sebuah rutinitas. Betul. Karena sudah banyak bumbu yang lain di otak kita, harus mikirin ini, mikirin banyak hal. Pasti capek. Secara pribadi sudah capek sekali. Gitu. Berarti wajar lah ya. Berarti wajar lah. Manusiawi lah ya kan kalau ada burnout rohani. Cuman kalau Iya, manusiawi. kita membahas lebih jauh lagi, pasti ada ada titik masalah yang terjadi di dalam diri kita sih. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita bisa burnout rohani? Kayak tadi lah, mungkin gak ada pertumbuhan secara rohani. Mungkin ngerasa kosong, kok gini-gini aja sih. Iya. Iya kan? Mungkin ngerasa kok ada sesuatu yang gak bertumbuh di dalam rohanian kita. Mungkin ya, kalau kesaksian tentang diriku, aku pernah ada di fase aku capek pelayanan. Tapi itu yang sebelum-sebelumnya capek melayani, aku kan melayani musik ya kan, melayani musik, terus melayani PAW gitu kan.
kok merasa bosan. Ternyata aku punya motivasi itu, pelayanan itu ya karena kewajiban, Iya. terus karena ada penjadwalan. Karena tuntutan Tuntutan. menulis dalam kitab ini. Iya. Padahal sebenarnya harusnya ya, menurut aku ya, nanti nggak tahu ya menurutmu gimana, mungkin bisa otak balik. Kalau menurut aku, sebenarnya supaya tidak terjadi burnout rohani itu kita pelayanan fokusnya ke Tuhan. Iya. Fokusnya melayani Tuhan gitu loh, melayani Tuhan lewat apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kayak aku main musik, ya udah melayani, pelayanan main musik itu untuk Tuhan. Benar-benar fokusnya aku mau pelayanan untuk Tuhan. Jadi ada relasi pertumbuhan sih, pertumbuhan rohani yang kita jalani sama Tuhan sekalipun kita melayani di gereja, melayani jemaat gitu kan. Persekutuan pribadi. Nah, terlepas dari pelayanan yang terus menerus rutin kita lakukan, harus yang ada yang ada namanya apa ya, kayak kita tuh perlu punya relasi sama Tuhan sih di hari-hari kita. Iya. Memang betul. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Mau cari pelayanan karena sudah melayani Tuhan, tapi kok rasanya hidup ini kok gitu-gitu. Iya. Tapi saya sampai di satu titik, di satu persimpangan jalan Asik. yang harus membuat saya harus berpikir lagi. Maksudnya berpikir itu bukan lagi berpikir memutuskan tidak mau melayani lagi. Nah, tapi sampai kita di satu titik memikirkan bagaimana supaya kita melayani itu kita tidak merasa capek, kita tidak merasa bosan. Melayani bukan hanya sebuah rutinitas. Makanya saya berpikir kembali bahwa mungkin selama ini seperti yang kamu bilang tadi, mungkin konsep kita melayani Tuhan itu yang salah. Iya. Kita hanya bukan hanya tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, tapi saya kembali lagi berpikir jika saya menemukan memang melayani Tuhan itu kalau kita mau menyatakan yang rutinitas pasti capek, sehingga saya memutuskan untuk membangun satu prinsip ya. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, tapi itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan sebagai orang percaya. Gitu. Jadi ketika kita punya konsep pemahaman seperti itu, saya rasa mungkin kita tidak akan capek melayani Tuhan. Karena kalau kita berpikir juga Tuhan, ngapain kita cari-cari melayani Tuhan? Sedangkan Tuhan itu kan sudah melayani kita itu, dan itu tidak bisa digambarkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa kita hanya melayani Tuhan, bisa kita keluar karena saya capek, saya bosan. Itu kan berarti ya Tuhan itu sih kalau bisa berbicara langsung ya sama kita, kita mengimpis. Selama ini apa yang saya sudah berikan sama kamu pun tidak disyukuri. Makanya saya juga berpikir bahwa saya ada sampai hari ini itu ya karena kebaikan Tuhan, sehingga saya membuat motivasi pelayanan saya juga berbeda. Saya melayani Tuhan karena itu sudah sangat baik lah. Betul. Jadi bukan hanya kita melayani, minggu depan saya ada jadwal, saya harus latihan ini, tanggung jawab kita. Bukan. Tapi kita mengerti bahwa Tuhan lebih dahulu sudah melayani kita. Betul. Tapi kalau kita ngomong lebih jauh, lebih luas ya Pak Vin, lebih umum lagi, bukan soal pelayanan, burnout rohani lah kan. Kita kan temanya burnout rohani pembicaraannya. Burnout rohani itu kalau menurut aku, semua orang tuh pasti melakukan hal yang sama. Pasti setiap orang itu pernah burnout rohani. Karena burnout rohani itu bukan orang yang malas ke gereja. Saja. Dia akan tetap gereja. Mungkin yang pelayanan dia akan tetap pelayanan.
Yang berjemaat dia akan tetap berjemaat. Iya. Yang pendoa pun dia akan tetap doa. Hamba Tuhan yang khotbah pun dia akan tetap berkhotbah. Tapi ada satu problem, dia akan pernah ngalami yang namanya burnout. Nah, burnout rohani itu bukan soal kita berhenti dari kegiatan rohani kita, bukan. Tapi kita terus berkegiatan rohani tanpa adanya fondasi yang benar. Setuju nggak? Nah, fondasi tadi itu ya balik lagi, kalau menurut aku tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita mengisi ruang kekosongan itu tadi, kita nggak akan mengalami yang namanya burnout rohani. Makanya jangan pernah kita bergereja, melayani, berkhotbah, berdoa itu dengan hati yang ingin sesuatu yang memuaskan kedagingan kita, ya kan? Tapi ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, ya kan? Melakukan kehendak Tuhan, ya nggak sih? Betul. Jadi bukan untuk kita, maksudnya bukan melakukannya untuk kita, tapi melakukannya untuk Tuhan. Ya. Ya Segala sesuatu itu yang kita lakukan untuk Tuhan, ya pasti kan akan ada hasil yang baik, pertumbuhan kerohanian, nggak akan ada yang namanya burnout rohani. ya. Tapi berbicara tentang itu ya, dan mana kita rasa bosan dalam pelayanan. Nah, sekarang mau gimana kita? Sekarang kita sudah selesai sekolah, Ya, kita sudah harus terjun dalam pelayanan. Sekarang harusnya nggak ada itu jelasan bosan itu nggak ada. iya, Kenapa saya bilang nggak ada? Ya siapa suruh? iya, Kamu sudah memilih dan Tuhan sudah pilih kamu. iya, Jadi apapun yang terjadi, nggak ada bosan-bosan. iya, harusnya itu. Nggak ada ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan, kok gini ya? Iya. Nanti Tuhan bilang apa? Loh, kok gitu? Iya ya, jawaban Tuhan ya. Loh kok gitu? Loh, iya kan? Iya. Karena Tuhan sudah pilih kita, dan kita sudah merespon panggilan Tuhan. Iya. Terus dalam perjalanan itu masa kita ngomong lagi sama Tuhan? Tuhan, kok gini sih Tuhan? Kalau Tuhan itu bisa ngomong bahasa sama kita, pasti sih Tuhan udah ngomong. Loh, kok kayak gitu? Kamu udah tak panggil, kok gitu lagi? Iya. Makanya sekarang ya intinya tetap semangat sebenarnya. Perbaiki motivasinya, fondasinya, relasinya ya. Kalau itu udah beres, gak akan lagi terjadi yang namanya burnout rohani. Ya akan terjadi. Ya, Kita sudah punya fondasi yang kuat. betul. Kegiatan-kegiatan kerohanian kita akan kita lakukan dengan tulus, dengan benar, ya kan? Dengan pertumbuhan bahkan, karena kita udah bangun relasi yang benar sama Tuhan. Ketika kita sudah benar bangun relasi dengan Tuhan, kegiatan-kegiatan kerohanian kita pun akan bertumbuh. Bukan hanya ke dalam diri kita, tapi bertumbuh dengan sesama kita. Ya. Bertumbuh bersama, ya kan? Grow together. Ya. Jadi gimana nih closing statementnya nih? Silakan pesan-pesannya untuk teman-teman yang hari ini lagi burnout rohani, apa pesan Tuhannya? Nggak usah lah, ngapain lagi kan? Gak usah Ngapain lah. lagi ya gitu-gitu. Selanjut kita ini, nggak bisa lagi kemana-mana. Tuh sudah tangkap, kita nggak bisa kemana-mana. Nanti kayak Yunus ya. Dimakan Kamu ikan. lari, jadi terkam nanti. Dimakan apa? Diterkam apa ini? Entah apa lah. Diterkam buaya darat. Bisa aja. Ya teman-teman, jadi buat kalian yang burnout rohani, nggak ada waktu terlambat. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbaiki fondasi motivasimu. Jangan hanya melakukan kegiatan rohani dengan hati yang kosong, dengan motivasi yang salah. Tapi ingatlah, ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah benar, pasti kerohanianmu akan bertumbuh. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk sesamamu di tengah-tengah gereja. Oke Mbak Bin, Oke. sampai di sini podcast kita hari ini. Iya. Anak rasa itu. Mantap.